Oke. Sekarang Coach Steven ini kan kepala rumah tangga. Iya. Udah gitu sedekah yang dilakukan sama Coach Steven ini kan emang udah ekstrim nih Pak Ustadz. Betul. Ya kan? Emang keluarga kayak istri, anak-anak emang nggak ada yang kontra atau istri udah menolak? Jadi kalau istri sih udah ngalamin duluan ya, waktu anak 5 nih. Nah 5. Hidup 4. Ya. Yang tak liput yang meninggal nih. Ya. Oh. Nah, waktu yang ini meninggal, ya beliau udah tahu gitu loh. Ini titipan. Ini titipan. Kamu harus bersyukur 2 bulan dikasih sama kamu, dipinjemin untuk kamu asuh 2 bulan, ya sudah. Habis itu dipulangin, ya balik aja. Satu hal yang memang harus kamu ikhlasin, makanya waktu itu aku bilang kamu harus bersyukur. Bersyukur karena kamu udah dikasih 2 bulan kesempatan dengan dia. Ya setelah kita ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu harus bersyukur ya 2 bulan. 2 bulan kamu sama dia. 2 bulan kamu dikasih kebahagiaan melihat dia, bertemu di dunia. Paling tidak udah saling kenal. Karena itu kan nanti investasi, investasi surga. Tapi maksud saya tidak mudah untuk dibicarakan, apalagi untuk materi ya. Kadang-kadang untuk sedekah itu kadang-kadang yang paling berat kan wanita. Mohon maaf, biasanya logika sederhana, psikologi umum ya. Laki-laki itu kalah dengan wanita, wanita kalah dengan harta. Makanya kalau mau sedekah jor-joran gitu, biasanya yang paling berat. Ini yang mau saya tanya. Iya, harta. Kadang-kadang wanita jangan boleh, tapi ya jangan. Mohon maaf nih, kayak misalnya mobil, kan kayaknya katanya pernah jual mobil juga untuk mau dipakai ambulan lagi. Iya, jadi ambulan. Iya, mobil mewah. Saya mau nggak sebut namanya. Nggak ngomel-ngomel istri. Enggak, itu mobil istri. Disupport malah. Disupport. Dari keluarga besar nggak ada misalnya. Keluarga aku ada komplain. Oh, ya maksud saya itu komplainnya. Ya, lu gila. Gitu sih sebenarnya. Kurang-kurang lebih kayak gitu sih. Berarti ada sisi kontranya juga ya? Ada. Bukannya nggak ada sama sekali, nggak. Cuman yang penting kan kita dan istri kan memang yang itu ya, Ustaz ya. Betul. Istri dan anak-anak kan. Yang penting anak-anak juga ngerti itu anakku yang 13 tahun sudah terbiasa dari umur 8 tahun dengan cara pola yang aku gunakan. Berarti emang dari kecil emang udah dididiknya seperti itu. Sedekah itu bagus, sedekah itu bagus, sedekah itu bagus. Dia, aku bilang sekolah pakai motor. Iya, udah nggak apa-apa. Ya, Masya Allah. Sekolah naik ojek, iya. Besok ada mobil, iya udah. Besok adanya mobil apa ya? Mobil operasionalnya MCI misalnya, mobil bak. Iya adanya itu ya. Ayo baik. Gitu naik aja. Adanya ambulan, antar pakai ambulan kok. Iya, Pak Ustadz ya maksudnya. Iya kalau sekarang ngomong kayak santai banget. Tadi masalah kayak semacam dipinjamkan terus dibalikan gitu kan. Dipinjemin mobil nih sport gitu. Sama Allah. 2 bulan doang nih. Habis itu dibalikin. Kenapa kita sedih? Udah syukur dikasih pinjam. Iya juga sih. Tapi kalau kondisi kehidupan nyata kan nggak semudah itu, apalagi berbawa sama anak. No. Ini kita cerita keikhlasan ya. Keikhlasan itu lebih mudah dilakukan daripada diomongin, beneran. Nah, tapi sekarang trennya gini nih. Sekarang kan lagi masa-masanya sosial media nih, ya kan. Ada yang namanya pansos. Sekarang kalau dikasih lihat sedikit, udah Kinos udah sedekah nih, nyumbang berapa nih Pak Ustadz untuk mobil ambulans atau enggak buat masjid apa segala macam dimasukkan ke sosial media. Hashtag gitu kan. Kinos sedekah. Iya, gitu. Hashtag Kinos berbagi gitu. Ada aja tuh nyinyirnya. Iya. Kalau untuk Coach Steven sendiri ada nggak yang begitu? Saya nggak posting. Nah, tapi sekarang banyak orang tahu. Nggak tahu Ya orang lain yang mau. Kerjaan TV One sebenarnya dulu pertama kali yang ngomong TV One ini. Karena ada relawannya apa sih reporter ya atau apalah kalian di lapangan bantuin kita ngebagi-bagiin sembako. Saya udah bilang jangan diangkat. Ini diangkat. Nah itu gimana? Tapi sekarang ada nggak yang suara fals begitu? Suara fals. Atau ada tapi cuek aja, bodo amat. Aku nggak terlalu pusingin manusia ya, makanya saya sering bilang berdakwah, bersedekah, beribadah. Kamu mau nyari follower atau mau nyari ridhonya Allah? Kalau kamu nyari follower, kamu sibuk sama orang yang negatif, impuls ke kamu negatif, dan kamu sibuk ngumpulin impuls yang positif, likes, share, subscribe. Aku nggak terlalu ngerti lah. Intinya nggak usah terlalu mikir jauh ya. Enggak, kalau lu mau nyari ridhonya Allah, lu sibuk dong. Sama gimana cara Allah nanti menghisap kita diterima apa enggak? Yang lu kontrol hati lu, yang lu kontrol tindakan lu. Iya. Ini nggak Gen? Maksudnya gini, kalau lu sibuk sama orang, lu akan sibuk orang. Bentar, rambut gue udah rapi belum? Iya sih. Bentar, dari sini ya, bagus ya. Ini kalau lu mau nyari dari orang, tapi kalau lu mau ngeridoan Allah,
abai men, apa adanya aja memang. Tapi Pak Ustadz gimana menurut Pak Ustadz sendiri, atau ada hukumnya nih, ada orang bersedekah tapi dia di exposure-nya tuh dicari gitu? Sebetulnya kalau dari tinjauan fikih nggak ada masalah, dua-duanya boleh. Karena siron wa alaniyah. Jadi orang sedekah itu boleh dengan sembunyi-sembunyi, tapi boleh dengan terang-terangan. Tapi satu, itu kembali kepada niatan masing-masing. Karena yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Kadang-kadang perlu diposting karena untuk menstimulasi, memotivasi orang lain. Memotivasi orang, karena jangan sampai dia host saja segitu, dia host saja 1 M, maksud saya cuma setengah ember, maksudnya gitu. Nah, tampaknya memberi semangat. Tapi mohon maaf, lagi-lagi jangan sampai untuk show off. Iya. Itu karena apapun bisa dilakukan. Orang ibadah itu kadang-kadang ada setan masuk halus. Orang umroh saja bisa untuk pamer, kalau mau pamer foto di depan Ka'bah, asik depan di Ka'bah, Masya Allah. Padahal cuma menunjukkan bahwa dia sedang umroh. Tapi beda kalau itu untuk mensemangati. Tapi semuanya kembali kepada Allah. Tetapi bahwa siron, sembunyi-sembunyi juga itu lebih aman. Tapi tidak semuanya harus begitu. Karena mohon maaf ya, kalau itu memang harus dijaharkan, disiarkan, misalnya adzan itu memang sunnahnya harus diperdengarkan, bukan riak. Itu pamer, itu mentang suaranya bagus terus adzan, enggak. Karena memang harus dibegitukan supaya itu terdengar dan harus disuarakan bagus. Itu bukan untuk riak, ngimami dengan suara bagus. Bukan soal-soal dia. Bukan pamer. Ya maksud pakai ngimami posok Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bentak-bentak THR-nya kurang, enggak boleh. Itu memang bukan untuk pamer ya, tapi memang begitu. Jadi sama dengan sedekah. Sedekah itu memang boleh itu. Wong niat saja, ada yang talafus, ada yang tidak. Niat itu kan untuk Allah. Tapi ketika mau umrah haji, Rasulullah lafazkan. Oke. Bukan untuk pamer. Bukan untuk pamer. Itu. Nah, tapi ini sama Coach Steven lagi nih. Tapi sedekah boleh. Sedekah aja banyak. Tapi perlu ada perhitungan. Misalnya, saya kerja tiap hari pakai mobil. Ke tempat kerja, ke kantor. Begitu saya jual, saya nggak punya nih kendaraan untuk ke kantor. Perlu dipikirin nggak sih, misalnya, saya kasih jual, sisanya saya ambil untuk beli kendaraan yang lain atau gimana? Motor? Nah, ditahan dulu. Sebelum kita dengerin jawabannya Coach Steven yang mungkin ekstrim banget sedekahnya, kita minum lagi dulu nih kopinya ya. Kopi lagi.